Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di GKI Taman Aries. Mari kita sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian lagu tema Natal kita, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kegelapan dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dan bersekutu di Minggu Advent pertama ini. Di ibadah siang ini akan dilayankan juga sakramen baptis kudus bagi 5 anak yang telah hadir bersama orang tua mereka. Tema ibadah di hari ini adalah nantikanlah dia dalam pengharapan dan penyerahan diri. Firman Tuhan dan sakramen baptis kudus dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita menyimak beberapa informasi penting tentang kegiatan-kegiatan gereja dan sekaligus mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk dapat hadir di dalam kegiatan yang diadakan.
Mari kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God gabungan semua wilayah pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 8 Desember 2023 pukul 10 pagi melalui Zoom maupun di YouTube. Ditunggu Bapak Ibu Oma Opa semua. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Desember sampai 24 Desember 2023. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 5 sore dan 8 malam. Kita akan merayakan sukacita Natal dalam kebaktian Natal kedua yang dikemas dalam bentuk drama musikal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi. Perayaan Natal Komisi Anak akan diadakan tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.30 pagi. Kebaktian Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember diadakan pukul 7.30 dan 10 pagi. Kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dalam kebaktian akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 7 malam. Kebaktian Tahun Baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 10 pagi. Mari kita sambut masa Raya Natal. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama sebagai tanda pengharapan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Inilah sabdanya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya Kristus Sang Terang, kuatkan dan teguhkanlah kami. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu untuk menghibur jiwa yang gelap. Kami menantikan-Mu, oh Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan keluh kesah. Kami menantikan-Mu, oh Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan belenggu kepedihan. Datanglah, oh Immanuel.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara semua. Selamat hari Minggu. Wah, kalau panjang ya kalau selamat hari Minggu ya. Kalau ngomong cuman Minggu, nggak enak juga ya gitu ya. Kalau Happy Sunday, happy ya. Kira-kira begitulah. Saya harapkan kita semua beneran happy. Apalagi hari ini kalau dalam kalender gereja ini adalah tahun baru. Minggu Advent pertama adalah hari pertama dalam 1 tahun liturgis. Dan Minggu Advent yang pertama ini kita akan bersama-sama menggumuli dan diingatkan mengenai bagaimana cara kita menyambut kedatangan Kristus. Ibu Bapak dan saudara semua, ketika bicara soal menyambut kedatangan Kristus, khususnya di akhir zaman, apa yang terlintas dalam benak kita? Akhir zaman tidak sedikit dibayangkan sebagai sebuah hal yang mengerikan, penuh dengan kehancuran, bencana alam, peperangan, banyak penderitaan seperti film-film apokaliptik yang ada di bioskop-bioskop. Tapi apakah memang akhir zaman seperti itu yang dikisahkan di dalam Alkitab? Dan bagaimana semestinya kita menjaga diri, merawat diri untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Apakah memang kita telah menantikannya dengan penuh pengharapan dan penyerahan diri? Mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur di pagi yang indah ini, di minggu pertama dalam Advent, Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk merenungkan bagaimana kami menantikan kedatangan-Mu, bagaimana kami menyongsong akhir zaman. Dalam masa penantian ini ya Tuhan, terkadang kami khawatir akan akhir zaman. Kami diliputi ketakutan. Padahal kami tahu bahwa bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Terkadang kami gentar akan hari esok. Padahal seharusnya kami percaya dan berserah penuh hanya kepada-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Sucikanlah kami dari dosa dan celah. Tuntunlah kami agar terus hidup dalam pengharapan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Sang Sumber Pengharapan kami berdoa. Amin. Kami
Bagi kita yang telah mengaku dosa dan terus menantikan pengharapan di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah menurut Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa terkelam. Penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Hanya kepadanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka, tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita. Hanya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dendamnya selalu ada bagi manusia. Mengingatkan keteduhan di dalam jiwa. Kristus di dunia penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami rindu untuk merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Kepedulian yang telah menyatakan kehidupan, memberikan, menganugerahkan kekekalan bagi kehidupan kami, umat-Mu yang berdosa. Dan karena kepedulian-Mu, Engkau juga terus menyatakan hadir-Mu bahkan di dalam akhir zaman, di dalam kekelaman sekalipun. Dan hari ini melalui bagian firman Tuhan mengenai akhir zaman, kami ingin melihat bagaimana kepedulian Engkau hadir di tengah kekelaman dunia. Sehingga di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang ada, kami tetap terus merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan Alkitab dari TB2. Sekiranya engkau mengoyak langit dan turun, sehingga gunung-gunung berguncang di hadapanmu, seperti api yang membuat ranting kering terbakar, dan seperti api membuat air mendidih, supaya namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, dan bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Sebab engkau melakukan perbuatan dahsyat yang tidak kami harapkan. Engkau turun dan gunung-gunung pun berguncang di hadapanmu. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang pernah melihat Allah manapun selain Engkau yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong orang yang bersuka cita melakukan yang benar, dan yang mengingat Engkau di jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau murka, sebab kami berdosa sejak dahulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang berusaha untuk berpaut padamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman kesalahan kami. Akan tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah terlampau murka, dan janganlah mengingat-ingat dosa seterusnya. Ya, pandanglah kiranya, sebab kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan,
Masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagimu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-9. 1 Korintus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-9. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, kalau akhir-akhir ini kita melihat berita-berita, baik berita yang ada di televisi maupun yang ada di gadget-gadget kita, rasanya kita semua mengetahui bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu ada yang mengirim kepada saya gambar tentang ini Gubernur Bank Indonesia menganalisis bahwa ekonomi tahun 2024 redup. Sepertinya baru saja beberapa waktu lalu ada yang memprediksi 2024 ini baik-baik saja. Tapi kemudian ada prediksi meredup. Kenapa? Karena tahun 2024 kita belum tahu siapa yang akan memimpin bangsa ini. Konon menurut beberapa tulisan yang saya baca, sampai 1 minggu hari kampanye sampai hari ini belum ada gagasan yang terlihat dari para calon presiden. Saya tidak tahu, Bapak Ibu mungkin sudah menemukannya. Tapi kadangkala ada yang justru saling bertolak belakang satu sama lain dan itu yang membuat ekonomi tidak stabil. Belum lagi ketidakstabilan ekonomi ini dipengaruhi juga dengan ini Bapak Ibu. Deforestisasi, penggundulan hutan-hutan. Apa hubungannya gitu ya sama ekonomi. Konon dalam satu artikel yang saya baca, penggundulan hutan membuat tanah itu menjadi asam. Dan ketika tanah menjadi asam, panen gagal. Singkongnya harusnya tebal-tebal, mungkin segede sikut saya ini gitu ya. Jadi cuman sekelingking gagal panen. Kalau gagal panen apa akibatnya Ibu Bapak dan Saudara semua? Bahan pokok jadi susah. Yang ribut siapa? Yang di rumah. Pasti ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga yang suka masak. Pasti ngeluh kalau harga sembako naik. Persoalan utamanya di hutan. Tapi yang ribut di rumah tangga. Dunia tidak baik-baik saja. Belum lagi beberapa waktu belakangan ini kita mendengar ada beberapa kerabat relasi kita terjangkit COVID lagi. Waduh, COVID masih ada. Baru ngedengar, udah ya memang udah oke sih COVID walaupun masih ada udah menurun. Oke, tapi kemudian ketika melihat berita ada pneumonia misterius dari negeri China yang menyasar anak-anak. Wabah penyakit masih ada. Belum lagi peperangan yang belum selesai. Februari 2024 tercatat sudah 2 tahun perang Ukraina dan Rusia. Belum lagi perang antara yang ada di kawasan Israel, Palestina dan di tempat-tempat lainnya. Maka tidak aneh Ibu Bapak dan Saudara semua dengan gejala-gejala mengenai krisis, mengenai wabah penyakit, belum lagi bencana alam yang ada. Orang mulai cocok logi. Dengan apa? Wah ini akan terjadi
Perang Dunia Ketiga. Ini saya mengutip berita yang ada di Google. Konon artificial intelligence di Amerika mencatat katanya Perang Dunia III ini akan mulai meletus pada bulan November 2023. Alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah Desember. Belum meletus juga. Tapi sesungguhnya ibu bapak dan saudara semua, isu tentang Perang Dunia Ketiga ini bukan baru-baru ini. Saya waktu SD pun lagi di mobil jemputan, waktu itu lagi perang antara Amerika dengan Irak pasca WTC ya, pasca WTC ditabrak sama pesawat gitu ya. Dulu anak-anak kecil, mau Perang Dunia Ketiga, terus bilang, wah Perang Dunia Ketiga ini bakalan kiamat. Tapi toh sampai hari ini tahun 2001 itu sekarang udah 22 tahun setelahnya, belum juga yang namanya kiamat itu datang. Akhir zaman iya memang di dalam Alkitab sendiri kalau kita membaca secara utuh Markus 13, memang soal perang, soal krisis, soal wabah penyakit, bencana alam, bahkan matahari yang redup itu menjadi tanda-tanda akhir zaman. Makanya enggak salah sih kalau kemudian orang melihat tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang ada di zaman ini dicocok-cocokin sebagai apa? Ini akhir zaman, ini waktunya mau kiamat, ini bentar lagi Tuhan datang. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang kiamat itu ada dan sudah datang, apa dampaknya untuk kita? Bukankah isu-isu tentang akhir zaman, isu-isu tentang kiamat, hanya jadinya menakut-nakuti, membuat kita semakin khawatir, membuat kita semakin panik, dan bahkan menghadapi tahun 2024 membuat kita semakin gentar. Bahkan ketika memilih nanti di TPS kita juga takut. Aduh kalau si calon ini yang menang, calon ini yang menang. Ada rasa takut. Apakah kemudian ini pengajaran tentang akhir zaman yang disampaikan di dalam Alkitab sendiri hanya membuat kita takut? Ibu bapak dan saudara semua, sesungguhnya tanda-tanda pengajaran tentang akhir zaman di dalam Alkitab tidak berhenti hanya pada peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Kadang ketika bicara soal akhir zaman, wah kita hanya terfokus pada berita tentang sesuatu yang mengerikan terjadi, sesuatu yang menggemparkan terjadi di kisah perjanjian lama yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya. Wah begitu mengerikan. Tapi kita lupa bahwa pengajaran tentang akhir zaman oleh Yesus tidak hanya berhenti di situ. Ada ayat 28 yang menjadi kelanjutan dari kisah Yesus, dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ada perumpamaan tentang pohon ara yang menjadi sebuah kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Apa memang yang dikatakan tentang pohon ara, ibu bapak dan saudara semua? Mari kita baca bersama-sama kembali Markus pasal 13 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Stop, sampai di situ dulu. Kalau kamu tahu bahwa ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Kok jadi sudah dekat ya ngomongnya ya Bapak Ibu? Memang apa sih? Apa itu musim panas? Kalau di Indonesia sih ya, kalau saya musim panas tuh musim yang hardang Bapak Ibu. Gerahnya itu ya. Panas. Tapi kalau buat mereka yang tinggal di daerah 4 musim. Musim panas itu adalah musim yang
penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena pohon-pohon bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan maksimal, buah-buah muncul, pohon berbunga-bunga, penuh dengan warna. Summer itu adalah sebuah season yang penuh dengan happy. Bahkan ada quotes yang berkata, summer means happy times and good sunshine. Wah, itu ya. Makanya biasanya kalau di Spotify, di YouTube, kalau tentang summer biasa digambarkan lagunya yang groovy, yang penuh dengan happy gitu ya, dan segala macam. Ini gambaran tentang musim panas. Dan itu gambaran yang dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang akhir zaman. Mari kita lanjutkan di ayat 29. 1, 2, 3. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa maksudnya ibu bapak dan saudara semua? Kalau kemudian perumpamaan tentang pohon ara ini diperbandingkan dengan makna yang ingin disampaikan oleh Yesus, maka jelas Yesus ingin menyatakan bahwa kedatangannya kembali itu ibarat seperti musim panas yang mendatangkan kebahagiaan. Musim panas yang mendatangkan hati yang berbunga-bunga, pohon yang berbuah-buah. Musim panas yang mendatangkan, yang menjadi masa tuaian. Di dalam kalender liturgis, musim panas itu terjadi mulai kapan? Saat Pentakosta, ketika kita merayakan panen pertama. Makanya kalau Pentakosta kan penuh dengan sukacita, warnanya merah, penuh dengan warna, penuh dengan buah. Buahan itu yang ada di dalam gambaran tentang musim panas. Dan musim itu yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan soal akhir zaman. Akhir zaman sebuah musim yang baru, sebuah keadaan yang penuh dengan sukacita, sebuah keadaan yang penuh dengan berkat. Itu yang dikatakan Alkitab tentang akhir zaman. Lah, lalu bagaimana dengan kehancuran yang tadi? Ya, memang tanda-tanda akhir zaman juga dituliskan mengenai tentang kehancuran tadi yang begitu mengerikan. Tapi apa padanannya di dalam perumpamaan itu? Itu seperti tunas. Itu seperti apa? Tanda-tanda menuju apa? Menuju musim yang dijanjikan. Dengan kata lain kehancuran, dengan kata lain ketidakberdayaan, dengan kata lain sesuatu yang mengerikan tadi, itu bukanlah akhir. Itu bukanlah titik finalnya, itu bukanlah titik finishnya. Kehancuran bukanlah akhir dari kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di dalam Kristus. Dan inilah pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang begitu bingung, begitu takut mengenai akhir zaman. Para murid yang sedang bertanya-tanya, kapan bait Allah dihancurkan? Murid-murid yang merasa, kenapa akhir zaman ini begitu menakutkan? Tapi Yesus melalui perumpamaan ini berkata, akhir zaman itu adalah musim panas. Akhir zaman itu bagaikan musim yang panas, yang penuh dengan bunga, penuh dengan nyanyian. Memang sebelum zaman itu ada kehancuran, tapi itu bukanlah akhir. Memang sebelum zaman itu ada ketidakberdayaan, ada brokenness, ada keterpurukan, ada mara bahaya, ada kengerian, tapi itu bukanlah akhir. Ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi sebuah pesan untuk kita semua. Pesan untuk kita yang tadi juga sedang bergumul dengan situasi kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang kadang membuat kita merasa apakah ini memang menjadi akhir. Kondisi yang membuat kita apakah ini yang membuat saya harus berhenti. Kondisi yang kadang membuat kita berputus asa. Hari ini, Injil hari ini dengan tegas menyatakan, itu bukanlah akhir.
Dan menariknya, sapaan ini hadir di minggu Advent yang pertama. Sapaan tentang akhir zaman, mau minggu Advent kapanpun, tahun 2023, 2024, 2025. Minggu Advent pertama, leksionarinya selalu bicara soal akhir zaman. Apa maknanya? Ini bukan sekadar bisa-bisaannya orang yang bikin leksionari atau redaksi dari buku Dian Penuntun rancangan khotbahnya GKI, bukan. Tapi memang orang-orang para akademisi Kristen dunia ingin menghayati bahwa sesuatu yang akhir di dalam Kristus menjadi sesuatu yang awal. Akhir zaman buat dunia, kehancuran buat dunia, itu merupakan akhir. Itu merupakan final. But in Christ, it is the beginning. It is the starting point untuk kita hidup dalam sebuah musim yang baru. Maka ibu bapak dan saudara semua, Advent menjadi masa untuk kita mengingat diri bahwa kehancuran, ketidakberdayaan, keterpurukan bukanlah akhir dari hidup kita. Advent menjadi reminder untuk kita semua bahwa di dalam Tuhan, apa yang disebut akhir oleh manusia itu menjadi awal untuk kehidupan yang baru. Advent is the time of remember God with us in our brokenness. Advent is the time to remember about the brokenness. It's not the final, but it is the beginning. It is the starting point. Ini adalah poin baru. Inilah pintu masuk untuk kehidupan baru yang telah Tuhan janjikan. Ibu bapak dan saudara semua, dua wajah di dalam masa Advent yang adalah awal tetapi sekaligus akhir. Ini menyapa kita semua, meneguhkan kita semua. Masa Advent yang kita rayakan selama 4 minggu, ini ingin membuat kita supaya apa? Supaya kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya apa? Mungkin di antara kita, ibu bapak dan saudara semua, ada nih masa-masa ini menjadi masa-masa yang ada di bawah, ada di dalam dasar, menjadi masa-masa yang down. Menjadi masa-masa yang penuh dengan krisis, penuh dengan keterpurukan. Tapi berita Advent ini mengatakan, it is not the final. Ini bukanlah episode terakhir. Masih ada episode yang jauh lebih baik. Di dalam Tuhan pasti happy ending. Ini bukanlah akhir. Bapak ibu mungkin yang sedang bergumul, rekan-rekan yang sedang bergumul, jatuh lagi. Apakah memang ini menjadi tanda bahwa saya harus mengakhiri segalanya? Buang jauh-jauh, karena melalui berita Advent, kita diteguhkan bahwa itu bukanlah akhir. Tapi ibu bapak dan saudara semua, ini juga menyapa kita semua, bapak ibu rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang justru memulai sebuah perjalanan baru. Setelah ada di dalam penantian, ini adalah sebuah perjalanan yang baru yang membuat kita tergugah, puji Tuhan. Tapi ingat juga bapak ibu dan saudara semua, jika memang pada masa ini bapak ibu dan rekan-rekan sedang merasakan hal itu, biarlah api itu tetap terjaga meski nanti di depannya ada batu yang mungkin menjatuhkan kita. Ada batu yang mungkin menjadi sandungan bagi kita. Ada krisis yang tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita apa-apain. Caranya bagaimana? Tetaplah bersandar pada Tuhan. Tetap nantikanlah Dia dalam pengharapan dan penyerahan diri. Supaya kita tetap terjaga dalam sebuah iman. Bahwa apa? Kehancuran, kepahitan, luka, sakit, penyakit bukanlah akhir dari kehidupan.
kuncinya bagaimana cara untuk kita menjaga iman itu. Nantikanlah Dia dengan pengharapan dan iman. Pertama, nantikanlah Dia. Ibu bapak dan saudara semua. Nantikanlah Dia artinya apa? Yang kita nantikan itu adalah pribadinya Allah. Bukan sekadar kondisi baik. Kadang ketika kita bicara soal penantian, apa yang kita nantikan? Oh, ketika tugas-tugas semua beres. Oh, ketika nggak ada lagi pergumulan. Oh, ketika tidak ada lagi wabah yang ada di dunia. Bapak Ibu, sampai lebaran kuda pun nggak akan kita nemuin situasi seperti itu. Dan akhirnya kita akan terjerumus pada jangan-jangan ini sebuah akhir. Kita terjerumus pada keputusasaan. Kita terjerumus pada kepesimisan. Karena itu yang dinantikan bukan sekadar kondisi baik, tapi apa? Nantikanlah Dia, nantikanlah pribadi Allah. Allah yang menjaga kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang menopang kita, itu yang kita nantikan. Dan ketika kita menantikan seorang pribadi, semakin dekat Dia datang, semakin semangat. Semakin hati ini gak sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah menantikan seorang putra putri yang ada di dalam kandungan. Tentu merasakannya. Semakin waktu dekat, hati ini semakin, gimana ya Bapak Ibu, persoalan saya belum pernah sih ngerasain gitu ya. Tapi saya yakin yang ngerasain tuh bahagia gak sih Pak Daniel? Deg-degan tapi bahagia gitu, nggak sabar ini mukanya mirip emaknya atau bapaknya gitu ya. Nggak sabar, ada sebuah kebahagiaan, ada sesuatu yang rasanya gitu ya. Ada sebuah keintiman, ada sebuah ikatan batin. Dan ini yang terjadi ketika kita menantikan sosok pribadi. Maka ketika kita nantikanlah Dia, gimana? Apakah kita sekadar menantikan pribadi Yesus yang datang? Bukan. Tapi ketika kita semakin memiliki ikatan batin, ketika kita semakin memiliki keintiman dengan Kristus. Ibu bapak dan saudara semua, di dalam persoalan, di dalam kepenatan, apa yang biasa dilakukan oleh manusia? Tentu mencari bahagia dengan apa sekarang. Zaman sekarang nyebutnya healing. Jangan sampai hilang gitu ya. Wah pokoknya lagi stres apa, wah butuh healing nih gitu ya. Bapak Ibu, saya pun baru selesai healing 2 minggu Bapak Ibu. Selesai cuti. Sama sebenarnya niatnya selama cuti ini. Mau healing, mau refresh, enggak dulu. Wah saya sengaja ninggalin laptop di rumah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dalam 2 minggu ini nanya, Pak boleh nggak ini? Wah laptop saya tinggal di rumah sama sengaja. Pengen menjauh dari pekerjaan. Apakah saya mendapat kebahagiaan selama 2 minggu ini? Dapat Bu. Dapat Pak. Kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan ini bukan ketika saya menjauhkan tugas-tugas. Bukan ketika kemudian segala persoalan hilang. Tapi kebahagiaan itu bukan ketika saya melakukan berbagai macam aktivitas yang memang menyenangkan pada hari itu. Tapi kebahagiaan yang kemudian saya temukan dan sifatnya kekal adalah ketika di masa cuti itu, saya memiliki kesempatan momentum untuk menjalin relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Memulihkan relasi yang selama ini mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan dan akhirnya tidak memiliki waktu yang maksimal untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Dan ketika relasi dengan Tuhan itu saya dapatkan melalui keintiman relasi dengan Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi, itu yang membuat saya bisa berkata, saya baik. Saya baik bukan ketika persoalan selesai, saya baik bukan ketika semua tugas tanggung jawab tidak ada lagi. Tapi saya baik ketika saya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Nantikanlah Dia, bukan nantikan situasi yang baik. Dan itu yang membuat kita bisa apa? Bisa terus punya
Sebuah iman bahwa kehancuran, bahwa pergumulan bukanlah akhir dari kehidupan. Sebab apa? Sebab ada relasi intim yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak dan saudara semua, nantikanlah dengan berharap. Kadang ketika kita membicarakan soal harapan, adalah sesuatu yang kita ingin dapatkan, sesuatu yang belum ada. Tapi menariknya di dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang tadi kita baca di ayat 7, Paulus justru mengatakan bahwa harapan itu justru hadir ketika apa? Di ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang membuat Paulus bisa menanti? Karena Tuhan telah menyatakan karunia, telah memperkaya hidupnya dengan beragam karunia. Tuhan telah melengkapi, membekali setiap orang dengan karunia. Itulah pengharapan. Maka bicara soal dengan berharap. Bukan bicara soal apa yang belum ada. Tapi harapan yang sudah Tuhan beri melalui ragam karunia yang ada di dalam hidup kita. Itulah orang-orang yang bertanggung jawab. Itulah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Selalu mencari, selalu peka pada anugerah Tuhan yang ada di sekitarnya. Selalu peka pada karunia Tuhan yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ia menggunakan karunia itu untuk menjadi berkat, untuk meneruskan kasih kepada setiap orang. Karunia itu bisa dalam apa? Bisa dalam talenta. Karunia itu bisa apa? Bisa dalam kecerdasan, bisa dalam pikiran, bisa dalam insting. Dan bahkan karunia itu juga ada dalam kehadiran kerabat, sahabat kita, keluarga kita. Khususnya ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita juga akan menyaksikan 3 pasang orang tua akan membaptiskan anaknya, ada 5. Hayatilah bapak ibu yang akan membaptiskan anaknya. Bahwa anak-anak yang kita akan serahkan untuk dibaptis, itu adalah karunia Tuhan juga. Ketika kita menyerahkan mereka untuk dibaptis, ada sebuah komitmen untuk mengajarkan, kita menyiapkan masa depan mereka. Untuk hidup di dalam Tuhan. Kita bisa berhenti. Umur kita kan kita tidak ada yang tahu. Tapi dengan warisan iman yang kita berikan. Dengan pengajaran iman yang kita berikan kepada anak-anak. Karya Tuhan terus berlanjut, tidak berakhir. Warisilah iman itu. Bukan sekadar berhenti ketika dibaptis. Tapi ketika kita bertanggung jawab menggunakan karunia itu. Di situ kita sedang meneruskan harapan. Begitu juga dengan kita semua ibu bapak dan saudara semua. Di dalam keseharian kita menemukan ada banyak karunia. Gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Untuk menjadi buah, untuk menjadi bunga untuk dunia ini. Disitulah kita sedang menebarkan pengharapan. Yang ketiga dan yang terakhir. Nantikanlah dia dengan pengharapan dan penyerahan diri. Apa penyerahan diri? Ketika membayangkan soal penyerahan diri, saya langsung teringat dengan peristiwa serah terima jabatan. Misalnya gitu ya, saya menyerahkan serah terima ini kepada Pak Daniel. Ya udah, kemudian Pak Daniel yang berkuasa untuk mengkhotbahkan firman pada hari ini. Dan ketika kita menyerahkan diri, sesungguhnya kita sedang apa? Sedang menyerahkan kuasa atas diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Penyerahan diri adalah menyerahkan kuasa atas pribadi kepada kehendak Allah. Ini yang bisa menjaga kita supaya apa? Ketika kita ada dalam pergumulan, kita tidak melihatnya sebagai akhir. Karena apa? Karena kita tahu ketika dikuasai oleh Allah, Allah sifatnya kekal.
Maka ketika kita mau menyerahkan diri Bapak Ibu, bukan berarti ya udah kita pasrah ngikut aja maunya Tuhan. Oh bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang menyerahkan diri adalah kemudian orang-orang yang tahu bahwa dirinya harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seorang yang terus berlatih diri untuk apa? Untuk memberlakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah pupus dengan pergumulan. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan bahwa pergumulan ini menjadi akhir hidupnya. Karena apa? Dia menyerahkan diri pada Tuhan. Maka inilah panggilan kita. Untuk kita berlaku jujur. Untuk menghindari perbuatan curang dan tidak jujur. Untuk kita bertanggung jawab. Bukan sekadar malas-malasan. Itulah penyerahan diri. Mengikuti diri ini dengan kehendak Tuhan. Enggak hanya sekadar mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi kita ikutin apa yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin itu di luar logika kita, tapi kita percaya Tuhan akan membawa kita pada musim yang baru itu. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara semua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akhir zaman, peperangan, segala hal yang buruk, segala hal yang akan menjadi sebuah krisis pergumulan untuk kita, saya jamin pasti terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, meskipun itu terjadi, itu bukanlah akhir. Saat kita apa? Saat kita terus menanti Dia dalam pengharapan dan penyerahan diri. Ketika kita menanti Dia dalam pengharapan dan penyerahan diri, pergumulan yang gelap sekalipun bukan menjadi jurang, tapi justru menjadi kita bisa melihat terang di tengah kekelaman sekalipun. Di tengah keterpurukan, ketidakberdayaan sekalipun, kita bisa melihat ada sebuah awal baru yang Tuhan sediakan. Maka terus nantikanlah Dia ketika kita memiliki relasi intim yang baik. Berharap ketika kita terus peka pada karunia harapan yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Dan serahkan diri saat kita mau terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di saat itulah kita bisa melihat kehidupan di tengah kematian sekalipun. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dan jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Umat yang terkasih, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai titah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ia memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus juga akan menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anak ini akan mengakui iman percaya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasih telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sangsara maut dan menang. Sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya dalam kehidupan baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus, agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para orang tua terkasih, saya undang untuk berdiri.
kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Dan supaya nyata di hadapan jemaat, ingatlah baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara ketika saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang telah membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Dan apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban Bapak Kevin Jayadi Yahya dan Ibu Yolania Wijaya? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Ferdi Kristiandi dan Ibu Karina Priliani? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Stephen Marung dan Ibu Rusi? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jaden Edward Wijadi Yahya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jocelyn Wijadi Yahya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jose Oktario Wijadi Yahya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan ambil piagam di sebelah kiri. Kai Alexander Kristiandi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat.
Yeskiel Saverius Marung, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan di sini. Bapak Ibu yang dibaptis boleh di depan. Di sini, ngadep ke sini. Di bawah sini. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk. Para orang tua, Tuhan telah memberi anak saudara kehidupan yang baru. Bantulah mereka dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh dalam iman, dan didiklah mereka hingga berangsur-angsur mengerti bahwa makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Boleh berbalik arah ke arah umat. Umat Tuhan, terimalah kelima anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Mari kita sambut semuanya di dalam persekutuan tubuh Kristus di GKI Taman Aries. Selamat sekali lagi untuk kelima anak orang tua, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Setiap habis baptisan anak, saya akhirnya merasakan puji Tuhan. Apalagi hari ini nggak ada yang menangis Bapak Ibu. Semua bahagia, semua ada di dalam musim yang baru. Kehidupan yang penuh dengan bunga dan buah bagaikan musim panas di dalam perumpamaan pohon ara. Mari kita mensyukurinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bisa menyaksikan kelima anak-anak Tuhan yang diserahkan oleh orang tua mereka untuk dibaptiskan. Kami bersyukur untuk kehidupan Jaden Edward Wijaya Yahya, Jocelyn Wijaya Yahya, Jose Octario Wijaya Yahya, Kai Alexander Kristiandi, dan Yeskiel Saverius Marung. Kami bersyukur ya Tuhan sebab ini adalah karunia yang begitu besar untuk orang tua mereka. Mereka adalah harapan yang telah Tuhan anugerahkan bagi orang tua. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa supaya kelima anak-anak-Mu ini terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Hingga di masa yang nanti mereka dapat mengaku percaya sendiri. Iman dan keselamatan hanya di dalam Kristus.
Karena itu kami sebagai gereja ingin bersama-sama berdoa dan mendukung ketiga orang tua. Bapak Kevin dan Ibu Yolania, Bapak Ferdi dan Ibu Karina, Bapak Stephen dan Ibu Rusi. Biarlah mereka juga dapat terus bertumbuh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang memperkenalkan Kristus bagi anak-anak mereka, menjadi orang tua yang meneruskan pengharapan, menyatakan bahwa masa depan di dalam Kristus ada bagi anak-anak mereka. Kiranya Tuhan menyertai kedua orang tua di dalam segala pergumulan hidupnya, di dalam segala pergumulan keluarga yang kami tidak menyangka bahwa ada dan hadir. Tapi kami percaya di dalam Tuhan pergumulan itu bukanlah akhir. Tapi menjadi sebuah awal untuk kami hidup berharap di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat ya Tuhan. Untuk mereka juga yang sedang menggumuli iman di dalam kelas katekisasi. Mereka yang dulu waktu kecil sudah dibaptis dalam iman dan percaya orang tuanya dan saat ini sedang belajar katekisasi. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka di kelas katekisasi untuk semakin bertumbuh dan mengenal iman dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang jemaat yang sedang bergumul oleh karena krisis kehidupan, problem kehidupan, bergumul akan kehidupan iman, dan biarlah sebagaimana firman Tuhan yang meneguhkan kami hari ini, kiranya mereka juga diteguhkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada akhir yang menyedihkan. Pergumulan bukanlah akhir, kiranya mereka diteguhkan dengan iman itu. Dan kiranya jika kami mengenal mereka yang sedang bergumul, kiranya kami dapat meneruskan berita ini untuk meneguhkan mereka untuk tetap setia berharap pada Kristus. Kami juga mengingat ya Tuhan, orang-orang yang berada di tengah lingkungan masyarakat, mereka yang sedang berjuang untuk keadilan hidup mereka, para buruh, mereka yang belum memiliki pekerjaan, mereka yang sedang berjuang dengan pekerjaan mereka tetapi karena relasi kuasa mereka tidak bisa, tidak mampu melakukan apa-apa untuk memperbaiki hidup mereka. Kiranya Tuhan yang peluk mereka, pulihkan mereka, teguhkan mereka. Dan kiranya kami sebagai gereja juga melalui berbagai kegiatan, kesaksian dan pelayanan, kami dapat menjadi perpanjangan tangan Kristus yang menyatakan kepedulian bagi mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gereja ini, Engkau juga di dalam setiap pergumulan yang ada, Engkau selalu memberikan hari baru. Di dalam setiap persoalan yang ada, Engkau terus memberikan musim baru. Engkau yang terus melanjutkan kehidupan gereja ini. Khususnya kami juga bersyukur di dalam minggu ketiga, 3 minggu ini. Kami juga bersama-sama mendoakan, menggumuli ke-8 calon penatua yang telah menyatakan kesediaannya. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyertai ke-8 calon penatua ini. Untuk terus semakin setia, semakin bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam musim baru. Dan pada akhirnya nanti di bulan Maret, ke-8 calon penatua ini dapat diteguhkan oleh Engkau melalui kebaktian peneguhan penatua. Kami juga yang melayani dalam bidang lain sebagai aktivis, dan dalam bidang manapun, kiranya Tuhan juga meneguhkan dalam setiap panggilan kami masing-masing. Biarlah pelayanan kami bukan sekadar menjadi hobi, tetapi karena kami mau menyerayakan kepedulian Allah bagi dunia. Kami mau melanjutkan itu bagi masa depan di tengah dunia ini.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai respon atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, marilah kita mengucapkan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu,
terimalah ya Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk meneruskan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, tanda-tanda akhir zaman, bencana, peperangan, dan segala hal yang mengerikan, cepat atau lambat, pasti akan terjadi. Dan setiap orang yang telah dipilihnya, kita sebagai anak-anaknya, mari kita menghadapinya, menghadapi segala kehancuran, pergumulan bukan dengan takut, tapi justru dengan harap penuh. Untuk terus menantikan Dia dalam pengharapan dan penyerahan diri. Supaya setiap hari ketika kita sudah memilih penebus, hari-hari kita akan menjadi sebuah keindahan. Sebab kita terus melihat dan terus mengetahui bahwa ada musim baru, musim yang penuh bunga yang telah Tuhan nyatakan pada kita. Biarlah keyakinan iman ini terus kita pegang. Karena itu arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa mendekapmu dalam pengharapan.
Dan kiranya persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu di sepanjang hidup dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah mengikuti kebaktian kedua pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita